Bagiku, Gajah Mada itu betul-betul seorang pahlawan. Dia mengorbankan seluruh pikiran, perasaan, dan tenaganya, kemampuannya untuk Majapahit, untuk rajanya. Itu luar biasa. Dan saat ini kita membutuhkan kepahlawanan seperti itu lagi. Seorang pahlawan itu adalah dipenuhi dengan cinta tanah air. Dia penuh perhitungan, dia penuh semangat, penuh keberanian, dan berani mengambil sikap. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan membicarakan tentang sudut pandangku mengenai kepahlawanan. Bulan November ini bangsa kita itu dipenuhi dengan tema tentang pahlawan, karena memang kebetulan pada tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Aku akan mencoba mengulas kepahlawanan dari sudut pandangku. Nah, salah satu yang ku ambil contoh adalah Gajah Mada. Saat ini kita memerlukan keteladanan seperti yang pernah dilakukan oleh seorang Gajah Mada, yaitu seseorang yang mengorbankan apa saja untuk negaranya, untuk bangsanya. Dia melakukan itu dengan penuh cinta yang tanpa pamrih. Dan saat ini bangsa kita, negara kita memerlukan orang seperti itu kembali. Artinya begini, panjenengan semua pasti dapat memperhatikan dan juga merasakan bahwa kehidupan kita saat ini dipenuhi dengan manusia-manusia, orang-orang yang penuh dengan pamrih, penuh dengan berusaha mencari keuntungan sendiri. Bahkan di dalam mencari keuntungan sendiri itu kita sanggup mengorbankan, merugikan pihak lain. Pihak lain ini bisa sesama manusia, juga bisa makhluk lain atau pihak lain. Karena dipenuhi dengan kepentingan atau pamrih itu tadi, sehingga kehidupan kita, baik kehidupan sosial maupun berbangsa dan bernegara ini dipenuhi dengan saling menjatuhkan, saling menghujat, sehingga kepahlawanan yang selama ini kita dengungkan, kita pelihara, kita peringati setiap tahun pada bulan November ini kadang menjadi hambar. Padahal di luar sana aku yakin banyak tokoh-tokoh yang mungkin malah tidak dikenal, tapi mereka penuh cinta yang tanpa pamrih terhadap kemajuan bangsa dan negaranya. Tapi mungkin mereka selama ini belum dikenali atau bahkan tidak terakses, karena mungkin dua hal: mereka tidak ingin dikenali, atau juga memang karena kita tidak terfokus, tidak terpusat pada pribadi-pribadi seperti itu. Nah, kembali seperti yang aku katakan tadi, kita membutuhkan keteladanan seperti yang dilakukan oleh Gajah Mada. Bagiku, Gajah Mada itu betul-betul seorang pahlawan.
Dia mengorbankan seluruh pikiran, perasaan, dan tenaganya, kemampuannya untuk Majapahit, untuk rajanya. Itu luar biasa. Dan saat ini kita membutuhkan kepahlawanan seperti itu lagi. Seorang pahlawan itu adalah dipenuhi dengan cinta tanah air. Dia penuh perhitungan, dia penuh semangat, penuh keberanian, dan berani mengambil sikap. Termasuk mungkin sikap yang tidak umum, tidak populer. Gajah Mada pun dulu seperti itu. Dia mengambil sikap yang tidak umum, tidak populer. Banyak orang yang mencibir dia, mencaci maki dia ketika dia mengucapkan sumpahnya atau tekadnya untuk berbakti kepada Majapahit dan rajanya. Kita pun mungkin seperti itu. Kita ada pada masa di mana kita kadang-kadang mencibir orang-orang yang mencintai tanah airnya dengan penuh dedikasi, dengan penuh kesahajaan, bahkan mungkin tidak punya materi, tetapi kita mengabaikannya. Karena mungkin dia bukan pribadi terkenal, dia mungkin bukan pribadi yang mampu membuat sesuatu menjadi viral, populer sehingga melibatkan banyak orang. Tetapi lihatlah, kita telah kehilangan semangat kepahlawanan yang sesungguhnya. Semua orang sedang mencari pamrih, bahkan termasuk pamrih terhadap negeri ini. Banyak orang mencari makan, banyak orang mencari pamrih melalui negeri ini, melalui bangsa ini. Mereka mungkin terkenal, mereka mungkin populer, bahkan menghasilkan materi yang kadang bisa juga digunakan untuk beramal, membantu pihak lain. Tetapi bagiku itu bukanlah sosok pahlawan. Pahlawan bagiku adalah cinta tanpa syarat kepada tanah air, cinta tanpa syarat kepada negerinya, bangsanya, budayanya. Dan kita telah kehilangan itu. Jadi di momentum kepahlawanan atau Hari Pahlawan ini, aku mencoba mengingatkan kepada diriku sendiri dan kepada panjenengan semua. Mari kita kembali kepada kemurnian jiwa kita, patriotisme kita terhadap bangsa dan negara ini, kepada budaya bangsa kita sendiri, bahwa kita telah banyak diberi oleh bangsa dan negara ini, oleh Nusantara ini. Tanahnya yang subur, kekayaan alamnya yang melimpah, panorama yang indah, juga adat istiadat dan budaya yang luar biasa ini adalah anugerah, dan itu diberikan kepada kita semua oleh para pendahulu kita, oleh alam yang selama ini kita tempati. Tolong jangan dilupakan itu. Kita ini diberi makan oleh siapa sih? Kita ini dihidupi oleh siapa sih? Kita dihidupi oleh bangsa dan negara ini, oleh tanah Nusantara ini. Mari kita kembalikan kepada beliau-beliau, roh-roh dari Nusantara ini, dari para pendiri peradaban di negeri ini, di bangsa ini, agar kita mendapatkan berkah. Bagiku, sehebat apapun pahlawan, sehebat apapun tindakan, tanpa mendapatkan restu dan berkah, itu akan menjadi hambar. Tidak akan bertahan lama, dan tidak akan menjadi pondasi peradaban. Tidak akan pernah bisa menjadi pondasi peradaban. Jadi tolong dipahami bahwa kepahlawanan itu haruslah tumbuh dari dalam jiwa kita.
bukan hanya sekedar dari pikiran sesaat kita. Cinta tanah air itu bukan sesuatu yang sekedar diucapkan, tetapi juga harus dilakoni, bahkan dalam konteks sekecil apapun. Ketika kita tidak merusak alam di lingkungan tinggal kita sendiri, itu juga sudah pahlawan. Tetapi lihatlah, bahkan kita pun ikut andil merusak lingkungan alam di sekitar tempat tinggal kita sendiri. Kita buang sampah sembarangan, kita memperlakukan alam dengan sembarangan, bahkan kita memperlakukan para pepundan, para danyang di sekitar kita pun dengan sembarangan. Itu pun bagian dari nilai-nilai kepahlawanan yang telah hilang. Jadi pahlawan adalah mereka yang dengan penuh ketulusan mencintai tanah airnya, budayanya, leluhurnya, dengan penuh cinta yang tanpa syarat, dimulai dari lingkungan terkecil dirinya sendiri. Dan kalau kita mampu menampilkan kepahlawanan seperti itu, maka bangsa ini akan besar kembali, jaya kembali. Ingat, kebesaran dan kejayaan tidak hanya diukur oleh materi. Untuk apa materi kita meningkat? Untuk apa ekonomi kita meningkat? Kalau hanya sekedar mengorbankan alam kita menjadi rusak. Kalau hanya sekedar alam kita menjadi dieksploitasi yang tanpa kendali. Lihatlah lingkungan sekitar kita. Alamnya telah rusak total. Ini rumah kita terancam roboh. Semua itu digali, dieksploitasi hanya untuk memenuhi target ekonomi, hanya ditargetkan untuk memenuhi standar ekonomi, agar disebut sebagai peradaban yang maju, bangsa yang maju, negeri yang maju. Menurutku itu tidak. Menurutku hal itu bukan seorang pahlawan. Dari strata sosial manapun panjenengan, mari kita mulai untuk kembali mencintai tanah air kita, menjadi pahlawan bagi tanah air kita. Dimulai dari lingkungan terdekat kita. Jangan merusak alam, jangan membuang sampah sembarangan. Mari kita bersinergi dengan alam, baik alam yang nyata, lingkungan rumah kita sendiri sampai yang lebih luas, maupun lingkungan yang alam halus, tumbuhan roh para pepundan, para danyang, dan para leluhur kita. Mari kita bersinergi. Hidup dengan cara itu adalah pahlawan yang sesungguhnya. Mari kita mulai itu, karena ini sangat penting. Sebelum segala sesuatunya terlambat. Pahlawan yang hanya didasarkan pada kepopuleran itu tidak akan bertahan lama, dan itu tidak akan mampu menjadi dasar peradaban. Yang mampu menjadi dasar peradaban adalah tindakan yang tanpa syarat, tanpa pamrih, yang penuh cinta, yang dimulai dari lingkungan terdekat kita sampai menjadi luas, sampai melingkupi seluruh bangsa dan negara kita. Tolong ini dipahami dengan tepat, nggih. Panjenengan tidak harus setuju dengan apa yang kulakukan, panjenengan tidak harus setuju apa yang aku sampaikan. Tetapi aku berharap ini menjadi renungan kita bersama. Di momen kepahlawanan ini, di momen hari pahlawan ini. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.